Hari ini saya rindu untuk membagikan kepada saudara sebuah tema yang berjudul A Giving Heart atau hati yang memberi, ya. Eh, cukup judulnya cukup membuat kita bertanya-tanya, ini Ko Rusdi mau ngomong apa gitu ya tentang giving. Gereja ini gereja yang sangat memberi, saudara ya. Saudara boleh tanya Lani bagian keuangan, kami tidak pernah kekurangan uang sama sekali, bahkan berkelimpahan sampai bisa traktir makan-makan sama-sama, ya. Di mana ya? Flower Drum, ya. Itu tandanya gereja kita berkelimpahan, saudara. Jadi saya bukan mau mengetuk hati saudara untuk memberikan uang melalui tema ini, tapi kita mau melihat bagaimana sikap hati yang memberi, ya. Kenapa kita harus memberi? Ketika saya pelajari firman Tuhan yang saya mau sampaikan, dari mana sih memberi itu? Mengapa orang bisa memberi? Idenya dari mana sih gitu? Kalau saudara membaca di Kejadian, kitab Kejadian, waktu anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, mempersembahkan kepada Tuhan, ya, karena Kain petani, dia mempersembahkan hasilnya yaitu sayur-sayuran, sedangkan Habel karena dia adalah peternak, maka dia mempersembahkan binatang, domba, ya. Saya yakin dan percaya bahwa ide daripada Kain dan Habel itu bukan begitu saja keluar, ya, dari hati. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa juga memberikan hal itu kepada Kain dan Habel. Dan turun-temurun sampai ke kita, hati untuk memberi itu ada, ya. Jemaat kita luar biasa, jujur luar biasa dalam memberi. Apalagi kalau ada PayPal, waduh, itu luar biasa. Orang langsung keluar uang, luar biasa lah, ya. Jadi sekali lagi, jangan curiga dulu, jangan langsung, wah ini jangan-jangan Ko Rusdi lagi butuh uang gitu gerejanya. Enggak, gereja kita enggak pernah kekurangan, saudara. Bayangin aja waktu, tadi saya sebutkan Fergus, waktu renovasi yang pertama kali, yang tadi saya katakan Fajar, Hari dan beberapa orang itu, kami enggak keluar uang, gereja enggak keluar uang. Tenaga, ya sampai Sofi kalau mendoakan, Sofi kuat loh doanya. Waktu Fajar kerja, dia doakan gitu. Doanya kuat sekali. Sampai dia lupa nama Fajar. Dia doanya, Tuhan tolong berkati tukang-tukang yang sedang bekerja. Saya mau ketawa, gimana gitu ya. Dia sebut aja tukang-tukang gitu. Dan banyak kesaksian ya Fajar ya. Waktu dindingnya nggak bisa lurus, kayak jajaran genjang gitu ya. Dia pusing, dia pusing. Tapi karena berkat doanya Sofinya hilang, mana dia. Berkat doanya Sofi, tukang-tukang diberkati. Besokannya tahu-tahu lurus sendiri, saudara. Ya, pasti ada yang meluruskan, yaitu malaikat ya, luar biasa. Pokoknya indah sekali gereja kita ini. Ada yang ngomong begini, saudara, saya suka ke gereja ini dibanding di gereja Jakarta katanya. Karena gereja ini nggak pernah ngomongin uang, nggak pernah minta uang, ya. Dan saya bangga dengan statement itu, saya bangga karena
nggak diminta itu dikasih itu, ya. Hari ini pun Satuko udah sponsor nih. Ya. Berarti omsetnya minggu ini bisa kurang loh, nggak apa-apa ya. Luar biasa, luar biasa. Iya, sound system, ya. Kami hanya mengumumkan waktu itu mau renovasi sound system. Kami mengumumkan begini, saudara, bahwa pada tanggal kami cukup uangnya, tapi kalau ada yang mau ambil bagian, boleh sampai tanggal sekian. Dan selesai hari itu firman Tuhan selesai, saya ditelepon, saya punya tabungan itu deadline-nya sama dengan yang kamu ngomong katanya. Orang itu orang tua, orang yang sudah tidak produktif ya. Dan anaknya sampai heran, jadi saat dia dipanggil Tuhan, saya saksikan, anaknya sampai bingung. Gak pernah papanya tuh kayak gini katanya. Aku saja minta duit sama papa gak dikasih katanya. Tapi papanya bisa digerakkan Tuhan untuk gereja ini. Luar biasa saudara ya, luar biasa lah. Pokoknya gereja ini sangat luar biasa. Jadi saudara jangan curiga dulu, wah ini Korusi udah mau minta duit. Juga jangan curiga mentang-mentang sebulan lagi ada yang ulang tahun nih. Ini kalau ada Ko Iwan bilang ini bisik-bisik nih katanya, pendeta bisik-bisik katanya. Tapi saya bilang ya yang bertelinga hendaklah mendengar gitu ya. Enggak, bercanda aja sambil ngingetin saudara. Oke. A giving heart ya, hati yang memberi ya. Tadi saya jelaskan bahwa memberi itu memang Tuhan taruh. Tuhan taruh di dalam hati ciptaannya yang terus turun-temurun. Dan saya kadang-kadang heran juga ya kenapa kok orang bisa mau memberi. Alasannya sih banyak saudara ya, bisa saja kasihan, bisa saja melihat oh, kok nasibnya sama kayak saya dulu gitu ya. Banyak alasan, tapi satu hal saya percaya bahwa itu datang dari Tuhan. Ya. Saya punya itu. Oke, dari kata giving, memberi, giving bahasa Inggrisnya saya cari bahasa Indonesia kurang bagus, bagusan ini. Giving is the transfer of something without the expectation of receiving something in return. Ya, jadi memberi adalah mentransfer ke seseorang, ya, dengan tanpa berharap untuk dapat balasan. Ya. Itu giving saudara, definisi yang bagus. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberi, tapi berharap untuk nantinya akan diberi lagi ya. Misalnya saya kasih ulang tahun kado supaya saya nanti ulang tahun dapat kado misalnya. Itu bukan giving, itu adalah sebuah transaksi atau investasi ya. Tapi kalau giving itu nggak ada something in return-nya. Tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kembali. Sama seperti kasih orang tua kepada anaknya. Saya percaya orang tua di sini yang mempunyai anak tidak akan pernah berpikir bahwa saya memberi makan anak saya membesarkan anak saya menyekolahkan anak saya supaya nanti dia pelihara hidup saya. Saya yakin tidak ada di sini. Kalau zaman dulu ada saudara ya, karena zaman dulu adalah zaman yang susah sehingga ada istilah bahwa banyak anak banyak rezeki saudara. Tanahnya besar, gak ada yang mengelola. Ya. Sehingga banyak anak banyak yang mengelola dan banyak profit yang bisa didapat. Dan juga kalau banyak anak, orang tua merasa secure. Karena nanti ketika sudah menjadi tua, sudah tidak produktif, maka setiap anak akan memberikan santunan ya. Tapi itu mungkin gak di sini saudara, di sono ya. Di sini enggak, karena di sini kondisinya berbeda.
Dan sangat disayangkan kalau sampai orang tua punya harapan receiving something in return, ya. Terus terang, orang tua dulu Chinese, termasuk orang tua kami, ada pengharapan bahwa kelak anaknya akan uhau sama orang tua. Uhau apa ya artinya ya, saya nggak tahu. Berbakti ya dalam bentuk apa aja. Ya. Dan saya sangat tidak setuju dengan hal itu karena saya merasa bahwa keberadaan saya bukan keinginan saya. Keberadaan anak saudara bukan keinginan mereka untuk dilahirkan, bukan sama sekali. Kenapa dia harus dituntut untuk menjadi bahan investasi kita? Saya nggak setuju. Itu terus terang ajaran tradisi Tiongkok. Tapi firman Tuhan tetap mengajarkan bahwa anak harus hormat, harus berbakti kepada orang tua, ya, bukan berarti tidak. Jadi kembali lagi, giving adalah something, the transfer of something without the expectation of receiving something in return. Ya, jadi orang tua di sini, saya sudah termasuk top kata Fajar. Udah top banget nih. Ya udah top ya. Jadi saya berharap, saya selalu ngomong sama Yoki bahwa karena pengalaman saya dituntut untuk uhau dengan bla 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 blanya, jadi saya selalu ngomong, ingat bahwa anak ini bukan untuk kita harapkan kembali sesuatu dari dia. Tapi kita membesarkan kepercayaan dan setelah selesai. Kalau anak itu akan membalas, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Ya, sebab saya senang dengan satu statement dari satu orang mengatakan bahwa tidak ada anak berhutang kepada orang tua. Ya. Tidak ada anak yang berhutang kepada orang tua. Yang ada orang tua berhutang kepada anak. Jadi saya minta maaf kalau ada orang tua yang sampai menagih air susunya. Dulu kan kamu saya susuin misalnya. Dulu saya besarin ya. Waktu keponakan saya menikah, mereka ada tradisi memberi uang susu. Ada ya Bu ya, memberi uang susu. Ya itu tradisi saudara. Tapi saya percaya harusnya enggak begitu. Ya. Sebab kalau kita enggak punya anak, kita juga susah saudara. Kita kepengen punya anak. Begitu punya anak dituntut lagi. Ya. Jadi lebih baik kita berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada anak, berharap saja kepada Tuhan. Nanti kecewa ya. Puji Tuhan. Biar nanti Tuhan yang menggerakkan anak kita kalau memang berkat itu harus melalui anak ya. Tapi anak-anak juga jangan merasa, oh kalau gitu saya nggak perlu kasih apa-apa sama orang tua ya. Ajarannya nggak begitu. Karena kasih itu harus tetap ada dalam anak-anak terhadap orang tua. Kemudian Thanksgiving, the expression of gratitude especially to God ya. Apa gratitude? Bersyukur ya, bukan? Bersyukur ya? Iya hari ya. Oke. Iya, jadi ucapan ekspresi dari ucapan syukur khususnya kepada Tuhan ya. Oke, saya mau lanjut. Nah, ayat yang kita pada sore hari ini saya ambil 2 ayat saja. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Yang kedua, ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, sebab kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya. Ini ayat ini yang saya suka ya.
Saya akan membahasnya satu persatu, saudara. Yang pertama dari 2 ayat yang kita baca tadi adalah berbicara tentang sikap hati dalam memberi. Ya, sikap hati dalam memberi. Dikatakan hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan. Ya, jadi waktu memberi itu rela, jangan merasa terpaksa atau dipaksa. Ya, kadang-kadang ada suami istri yang istrinya mungkin sudah punya iman yang besar dan memberinya juga besar, suaminya mungkin belum. Ya. Bisa saja istrinya memaksa suaminya supaya keluarin duit ya. Enggak kayak gitu. Tapi harus dengan rela ya. Ini yang diminta sikap hati kita dalam memberi adalah kita harus rela ya. Jangan dengan sedih. Aduh, ke gereja lagi nih. Kalau enggak masukin ke amplop itu ntar dilihatin orang. Tutup harus itu lihat tuh, ngelirik-lirik terus gitu. Padahal saya kalau ngelihat ke sana itu pengen tahu siapa yang datang ya. Apa saya mau salamin juga. Tapi mungkin ada yang pikir, wah dilihatin nih kalau gua nggak masukin ke kotak ketahuan nih gitu ya. Nggak, guyon aja saudara ya. Guyon aja. Tapi saya nggak pernah begitu ya. Jangan sedih, jangan dipaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Jadi kalau saudara memberi, jangan sampai tidak sukacita. Ukurannya kita ukur supaya jangan begitu kelebihan jadi sedih. Jadi menyesal, aduh jadi nggak bisa makan di mana ya? Medan Medan cuma murah ya. Ada lagi yang lebih keren ya. Hariken, ada lagi yang lebih keren. Aniken. Cari di kabar mata, ada yang keren. Jadi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, saudara. Jangan lebih yang kemudian saudara sedih, jangan. Tapi saudara tahu bahwa pemberian ini waktu saya beri, saya hatinya sukacita. Itu yang dikehendaki Allah ya. Jadi Allah nggak maksa loh, Allah nggak maksa ya. Allah memberikan kelonggaran buat kita. Kejadian 4 ayat 3, setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tadi yang saya sebutkan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Saudara mungkin bisa jawab, mengapa persembahan Kain ditolak, sedangkan persembahan Habel diterima, yang kemudian berakhir Kain membunuh Habel karena dia jealous persembahannya diterima. Tahu ya, kira-kira tahu? Jawabannya tahu? Adi? Pasti tahu. Sorry? Tidak utama? Oke. Ada lagi yang jawab? Ya, kenapa terbaik? Ya, kalau saudara membaca dari awalnya, mengapa Tuhan mengajarkan persembahan? Saudara tahu waktu Adam dan Hawa telanjang, kemudian dia menggunakan daun ara atau apa? Kemudian Tuhan membuat kulit binatang. Itulah pengorbanan yang Tuhan ajarkan kepada Adam dan Hawa. Bahwa pengorbanan yang layak adalah binatang. Domba yang kemudian adalah sebuah nubuatan bahwa one day anak domba Allah akan dikorbankan. Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Sedangkan Kain mempersembahkan sayur-sayuran, saudara, kalau saudara baca di tempat lain.
Jadi Kain ini harusnya bisa nggak mempersembahkan kambing dan domba? Kambing atau domba. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dia bisa barter kayak dengan Habel. Tapi dia tidak mengikuti ajaran yang Tuhan berikan. Sikap hati Kain berbeda dengan Habel. Habel memberikan yang terbaik. Ya tadi Lani katakan yang terbaik. Ini beda sikap hatinya ya. Jadi kalau kita membaca sekilas, kok Tuhan kayaknya pilih kasih ya. Kenapa sih kok sayuran dan satu vegan, satu enggak vegan. Kok yang dipilih yang enggak vegan gitu ya. Karena ada ajaran yang tidak diikuti oleh Kain. Jadi sikap hati dalam memberi adalah dengan rela, tanpa paksa, dan dengan sukacita. Ya, memberi dengan sukacita. Kain saya yakin tidak sukacita karena terpaksa dia memberi yang bukan yang dimaui Tuhan. Itu sikap hati yang memberi, saudara. Kemudian di yang kedua, 2 Korintus 9 ayat 8, kita melihat sikap Allah dalam menerima pemberian. Dalam kita memberi, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan kok berubah ya? Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan, ya. Jadi sikap hati Allah ketika melihat atau ada orang yang memberi dengan rela, dengan sukacita, dia akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya apa? Supaya kita berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Ya, jadi dalam memberi ternyata Allah tidak diam, saudara. Ternyata Allah juga berespon, yaitu dengan memberikan kita kecukupan dan kelebihan di pelbagai kebajikan. Ya, jadi Allah itu senang memberi kepada orang yang mempersembahkan dengan sukacita, ya, yaitu kecukupan dan kelebihan untuk melakukan kebajikan. Kebajikan berarti untuk melayani lagi, untuk berbuat kebaikan lagi. Ya, jadi Allah mau mengalir. Kita semakin diberkati, semakin memberi semakin diberkati. Contoh di Amsal 11:24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini hukum yang tidak masuk dalam hukum ekonomi, saudara. Saudara yang belajar ekonomi nggak dapat hukum seperti ini. Harusnya menyebar harta ya habis hartanya. Ya kan? Harusnya kalau menghemat kita diajar bahwa hemat pangkal kaya. Itu dunia, saudara. Tapi di dalam firman Tuhan berbeda. Justru ketika orang itu menyebar harta malah bertambah kaya. Dan ketika menghemat luar biasa malah berkekurangan. Ya. Ini satu pelajaran yang baik buat kita. Kemudian yang ke-25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Jadi Tuhan itu menggunakan hukum tabur tuai, ya. Ketika orang menanam seberapa, dia akan memberikan yang lebih lagi. Ketika orang menghemat luar biasa, dia bisa-bisa akan mengalami kekurangan, ya. Ini hukumnya Tuhan. Dan ini bukan saya untuk meminta saudara mengeluarkan uang buat gereja atau buat saya, ya. Bukan, ini saya menyampaikan karena firman Tuhan yang berbicara mengenai memberi. Ya, jadi jelas ya saudara ya. Kalau kita memberi, kita akan diberi kecukupan, berkelebihan, ya, pelbagai kebajikan, ya, untuk melakukan pelbagai kebajikan. Tapi tetap ingat definisi giving.
Ya, bahwa giving kita nggak berharap something in return, ya. Jangan kita menggunakan sistem lotre, ya, atau transaksi. Katanya begini, ya, menyebar harta bertambah kaya. Ya udahlah, minggu depan saya lipetin aja supaya nanti bisa berlipat lagi, ya. Itu bukan giving, saudara, itu transaksi, itu investasi, ya. Tapi dengan hati yang rela, sukacita, maka akan terjadi seperti ini, saudara, ya. Ini sekarang nih. Waduh, apalagi nih Korusti. Oh, matanya langsung begini. Ini kayaknya udah rada-rada nih. Kayaknya nih. Waduh. Gawat ini. Perpuluhan. Wih. Ini viral banget, saudara, ya. Sekarang lagi disorot, apalagi ada ahli hukum namanya siapa? Lim. Siapa ya? Alvin Lim. Bukan orang Batak kan? Hah? Orang Karo, anaknya Loro. Oke. Wah, lagi disorot, saudara. Karena banyak pendeta dan keluarganya kaya raya, bukan main. Sampai saking beraninya nyatronin apa itu? Nggak tahu, pasti aku bingung nih nyatronin. Tahu? Nggak tahu dia. Ngedatengin. Visit. Ngedatengin rumah pendeta kaya, saudara. Tapi nggak bisa masuk, ya. Itu Alvin Lim itu berani sekali itu, ya. Berani mati, benar itu. Karena dari perpuluhan, saudara. Ya. Kalau ada perpuluhan, aku sudah naik Tesla dari dulu. Cuma ketawa. Harusnya bilang amin gitu. Ya kan? Oke, sekarang kita bahas tentang perpuluhan, ya. Mata udah melek nih, udah lebar. Mau ngomong apa lagi nih orang? Oke, perpuluhan. Perpuluhan ada di 613 commandments, perintah, ya. Termasuk 613 itu termasuk 10 perintah Allah, ya. Jadi semua perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel itu ada 613. Mereka tidak boleh melanggar, ya. Seperti selain 10 perintah Allah, seperti kalau makan harus cuci dulu, sunat, terus macam-macam. Ya, ada 613. Dan perpuluhan ada di nomor 412, 13, 14, 15, 17, 18. Bayangin, saudara. Perpuluhan ada di perintah sampai diulang-ulang nih di Deuteronomy, Keluaran, ya. Deuteronomy apa? Diulangan, ya. Diulang-ulang lagi, ya. 613 itu ada 6 perintah tentang perpuluhan. Betapa pentingnya perpuluhan ini. Nah loh, harus lanjut, ya. Jadi ada di dalam 613 itu perintah perpuluhan. Dan ini ditaati oleh hampir seluruh gereja di dunia ini. Dari pendeta yang ece-ece, ya saya ngomong ece-ece itu bukan menghina, tapi yang jemaatnya kecil sekali mungkin. Sampai ke jemaat yang paling besar, raksasa, gereja mega church. Itu masih ini, ya. Wah, Korusti mau ikut-ikutan nih. Kok Iwan gak ada? Kok Iwan kan paling banyak nentang ini. Mumpung gak ada Koiwan. Hah? Jangan ngomong. Oke. Sebelum membahas lebih lanjut, kita mau bertanya, are we still
under the law. No. Lani nggak mau kerjasama bagian keuangan tapi kok nggak mau kong kali kong lagi. Baru Lani yang jawab ya. Are we still under the law? Apakah kita masih di bawah hukum Taurat ini? Ya. Ini saya sengaja menyelipkan ini karena bulan lalu ya hari ya. Kira-kira Albert Stephen sedikit nyentil tentang perpuluhan dan beberapa orang sempat bereaksi dan ada yang nanya ke saya ya. Sampai kayaknya saya bakal dikeroyok ini katanya. Dikiranya Albert Stephen itu saya suruh gitu ya. Saya suruh. Oke, are we still under the law? Tadi sudah dijawab no. Ya, kenapa? Kita mau lihat ayatnya. Pernyataan Paulus di kota Roma, ini baru cuma 2 ayat. Tapi yang beberapa ayat banyak sekali saudara. Ya, jadi saya nggak tahu ini YouTube ini akan ditonton oleh banyak orang. Dan banyak yang nggak suka, ya itu nggak apa-apa saudara ya. Terus terang tidak semua gereja melakukan ini ya. Roma 6:14 mengatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, perhatikan yang merah, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya, jelas loh. Rasul Paulus yang ngomong, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, ya. 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali tidak. Ya, ini topik lain ya, topik lain. Jadi Rasul Paulus sudah mempersiapkan. Oh, kalau nggak ada Taurat, bebas dong. Seperti di jalan raya tiba-tiba rambu dicabut semua, bebas. Kita mau speed berapa bebas, mau ngapain bebas ya. Tapi dikatakan bahwa sekali-kali tidak ya. Ternyata hukum Taurat dicabut bukan berarti bebas. Ini konteks dosa ya saudara ya, konteks dosa bukan soal uang ya. Jadi tetap kita lagi ngomongin bahwa kita tidak di bawah hukum Taurat. Tadi Lani udah langsung jawab, ya setuju. Oke, we are not under the law, kita under grace, kasih karunia. Apa kasih karunia sih? Gitu loh. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia adalah belas kasihan Allah yang dianugerahkan melalui Yesus di kayu salib. Ya, unmerited apa itu? Love ya. Love. Jadi kita nggak usaha, tahu-tahu Tuhan kasih. Ya, kasih begitu aja, plek. Yang percaya langsung selamat. Ya, itu maksudnya kasih karunia. Ya. Ini lain topik sebetulnya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa waktu Paulus ngomong di Roma, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat. Jadi jelas ya, 613 commandments, ya bahasa Ibrani-nya miswach tulisannya ya, miswah. Itu adalah termasuk daripada hukum-hukum Taurat. Jadi sampai di sini sudah jelas lah, aman, ya aman. Kursi masih nggak berubah ya, aman, masih aman, ya. Belum habis. Oke, jadi kita tidak di bawah hukum Taurat, otomatis kita tidak perlu melakukan perintah yang 613 itu. Ya, kita nggak perlu. Tapi ada gereja yang masih ya saudara, tapi ya kembali lagi urusan masing-masing. Matius 22 ayat 35, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus dia. Ya. Guru hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ya.
Jadi hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itu yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, ya bobotnya sama nih, kasih di sini pakainya agape saudara ya. Bukan kasih filio, bukan storge, bukan eros apalagi. Tapi kasih agape. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan yang ke-40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa artinya tergantung saudara? Artinya bahwa hukum-hukum yang 613 itu ya, bukanlah hukum yang inti. Tapi ada hukum yang utama yang menjadi gantungan daripada hukum ini adalah kasih. Dengan kata lain, hukum kasih merangkum seluruh Taurat berisi 613 perintah. Ya. Tuhan Yesus merangkum Taurat itu hanya menjadi 2 poin yang sederhana. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap, kemudian kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu sudah mencakup seluruh 613 perintah. Hebat ya. Karena memang sumbernya adalah kasih. Cuma dijabarkan menjadi 613 sesuai dengan kondisi. Yaitu bangsa Israel yang diperbudak 400 tahun di Mesir. Tentu kehidupan mereka sudah kehidupan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Sehingga turun hukum yang sebenarnya kasih tapi dijabarkan 613 untuk supaya bangsa Israel yang statusnya budak bisa menjadi bangsa yang diangkat oleh Tuhan melalui aturan-aturan sehingga bangsa ini layak untuk melahirkan juru selamat melalui bangsa Israel. Ya, jadi ini memang jelas-jelas sebenarnya bukan buat kita saudara. Tapi it's okay kalau ada gereja yang mau pakai silakan. Hanya pertanyaannya, rasanya Ko Iwan pernah membahas juga. Kalau ada hukum yang tadi 6 tentang apa? Perpuluhan itu dipakai. Bagaimana dengan sunat? Bagaimana dengan makanan yang haram? Ya, akhirnya pakai comotologi saudara. Comot-comot saja yang kira-kira maunya yang mana gitu. Tapi bersyukur kita agak frontal nih gereja. Dan saya berharap kita nggak dipecat saudara gereja ini. Karena memberitakan kayak gini gitu ya. Mudah-mudahan saudara berdoa aja. Jadi hukumnya apa dong? Apakah kita anomos? Anomos itu tanpa hukum, ya. Tadi saya katakan tanpa rambu. Wah, jadi enak dong, ya kan? Tanpa hukum. Tapi jangan lupa, saudara, ada hukum kasih yang menggantikan. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, ya, marilah datang kepadaku, hai yang letih, lesu, lelah dan berbeban berat. Apa beban berat itu saudara? Adalah tanggungan 613 hukum Taurat, miswah. Yang begitu berat. Sabat gak boleh jalan berapa langkah lah. Mau makan, cuci tangan, bukan karena kebersihan, tapi ada hukumnya. Kalau tidak dilakukan ada akibatnya. Digantikan dengan hukum kasih. Saya mau bertanya, apakah hukum kasih benar lebih enteng? Tuhan pernah ngomong begini, pikulah kuk yang ringan. Pikulah kuk yang kamu harus pikul ya, pokoknya gitulah. Sebab bebanmu enak. Ya, dikatakan begitu ya.
ada hukum yang dipikulkan kita enak. Yaitu kasih. Kamu gak usah melakukan miswah 613. Kamu pikul aja kuk deh. Bebanku enak. Inilah beban kita, hukum kasih. Tapi pertanyaannya, apakah kasih itu mudah? Lebih mudah daripada miswah. Daripada 613 perintah. Ayo, ada yang jawab enggak? Oke. Ya. Saya setuju dengan Johan. Lebih mudah kalau bersama dengan Tuhan. Ketika tidak bersama dengan Tuhan, setengah mati saudara. Setengah mati. Bayangin aja, Miswah 613 itu mengatakan bahwa kalau kita gigi ganti gigi, kita dipukul gigi kita rontok, kita pukul lagi, itu hukum dan itu sah. Sah banget kita membalas orang. Tapi hukum kasih boro-boro membalas saudara. Dikatakan kalau kamu dipaksa jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil bersama orang yang maksa. Kalau kamu dituntut bajumu, kasih juga jubahmu. Kalau kamu dipukul pipi kiri, serahkan pipi kananmu. Ardi jawabnya belum selesai, diselesaikan sama Zohan. Kalau hanya kita nggak mungkin saudara, aduh mengasihi musuh bagaimana mengasihi musuh? Saya pun manusia, ketika saya marah saudara. Tapi kenapa dikatakan cook itu lebih enteng, bebanmu ringan, enak gitu loh. Kenapa ya? Tadi Zohan sudah jawab. Karena bersama Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Karena ada, kalau cook itu kan satu kerbau yang sudah senior, satu kerbau yang dilatih. Ditaruh cooknya bersamaan. Ketika yang dilatih itu masih belum kuat memikul cook yang dipikul oleh beban yang kerbau yang senior, dia akan menanggung saudara. Sehingga dikatakan ringan. Tapi kalau tidak berat saudara, sangat berat ya. Dan Tuhan memberikan hukum kasih karena dia tahu dengan bersamaku yang Zohan bilang, bersamaku engkau akan sanggup. Tapi kalau hukum yang 613 itu berat sekali karena dilakukan sendiri saudara. Ya. Jadi kita sekarang hukumnya adalah hukum kasih. Sikap hati dalam memberi, ini conclusion aja. Tolong tim musik boleh maju. Saya berharap ini boleh menjadi sebuah sikap hati kita dalam memberi ya. Hati yang rela, tidak terpaksa. Hati senang hati, apa ini? Salah, typo. Hatinya senang dalam memberi. Ada pertanyaan gini, kalau gitu perpuluhan, mungkin ada yang menyesal. Ya gue perpuluhan udah lama, baru tahu nih. Udah berapa miliar itu. Saya jujur saudara, dulu saya perpuluhan taat sekali. Karena saya takut ya. Perpuluhan karena sebuah hukum, bahkan kita mengenal Maleakhi 3:10. Kalau kita mencuri atau menipu Tuhan, maka yang terjadi adalah belalang pengerip akan memakan kita punya kekayaan, saudara. Takut sekali, saudara. Ya, seberapapun ya saya kasih, 10%. Tapi sekarang gimana? Hore, gak ada perpuluhan. 20%, setuju. Ini baru keuangan yang baik. Bagi saudara yang stick dengan perpuluhan, that's fine saudara, that's okay. Ya.
Tapi sebenarnya kita dituntut, bukan dituntut lah, kita harusnya tahu diri lebih daripada 10%. Lebih. Karena ada ayat yang mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah seluruh hidup kita. Bukan harta, seluruh hidup. Artinya nggak ada ukuran, saudara. Nggak bisa dipatok 10%, 20%. Nggak bisa. Tapi tetap kita harus dengan sukacita. Kalau nggak sukacita, Tuhan bilang nggak usah. Sebisanya kamu aja. Ya. Tapi kalau ada yang mau stick perpuluhan boleh. Asal mengerti tentang hukum. Bahwa aku memberi perpuluhan bukan karena aku takut hukum. Tapi karena aku ingin mengikuti bangsa Israel waktu memberikan kepada Tuhan. Ya. Pada waktu saya memberikan angpau di Jakarta, di Indonesia, atau ya di Indonesia, ada saudara yang menikah gitu ya. Kan kita nggak bisa pulang saudara, tapi titip angpau. Saya nggak tahu loh. Mungkin saudara juga sama. Kira-kira berapa ya pantasnya ya? Ya kan ada standar umum saudara. Kalau orang mati berapa, orang kawin berapa, ulang tahun berapa, ada standarnya. Jadi saya tanyalah sama adik saya kadang-kadang, berapa sih kasih orang kawin gitu? Berapa sih kasih orang mati? Karena rupiahnya itu yang saya nggak bisa ngitung. 500.000 cocok nggak? 1 juta cocok nggak gitu? Parkir saja saya bingung kalau parkir di Jakarta. Wah, berapa nih bayarnya sekarang? Berapa Bu? 20.000. Dulu, aduh parkir zaman saya, coba zaman saya, zaman Pak Wi 25 perak nggak ada kali ya Pak. 10 perak kali parkir. Saya kasih parkir juga bingung, berapa ya ini kasih parkir ya? Karena nggak tahu. Tapi ya tanya rata-rata orang berapa sih? Boleh kalau mau contoh aja, udah gue daripada pusing-pusing gue contoh bangsa Israel deh. Tapi bukan karena saudara takut dihukum, dimakan belalang pengerip. Karena itu sudah tidak di bawah hukum itu. Jadi boleh memberi tapi saudara tetap tahu hukumnya, tahu dasarnya. Memberi karena sukacita rela dan senang memberinya, ya. Jadi bukan karena hukum. Sikap hati Allah, tadi ini sebagai conclusion aja, Allah disenangkan dengan pemberian, ya. Jadi ketika saudara memberi dengan tulus, Allah senang. Allah disukakan, ya. Allah mengasihi kita. Bukan berarti memang Allah sudah kaya ya saudara. Di Mazmur mengatakan bahwa semua punyaku, binatang punyaku. Apakah aku harus minta kepada kamu? Enggak, Dia yang punya. Tapi Allah mau kita punya action memberi. Saya percaya orang tua di sini juga enggak nuntut sama anak. Tapi kalau diberi anak enggak nolak. Benar enggak Bu? Ya benar. Pendeta, saya juga kalau diberi nggak nolak saudara. Bisik-bisik. Semalam ada yang memberi, jam 8 malam datang. Tahu-tahu ada babi panggang saudara. Senang saudara. Apalagi kalau Tesla lebih senang lagi. Bisik-bisik. Oke. Allah juga senang dengan pemberian kita ya. Jadi jangan merasa pemberian kita, oh Allah udah kaya. Gereja tadi Pak Rusi udah bilang kelebihan. Ngapain mesti kasih? Ya, karena ada faktor Allah disenangkan dengan pemberian kita. Kemudian Allah akan memenuhi kebutuhan kita, bahkan berkelimpahan untuk berbuat baik dan beramal. Satu hal yang perlu, jangan terpaksa, jangan bersedih, jangan susah hati, tapi dengan senang. Saya yakin saudara tuh merasakan loh waktu memberi dengan senang hati. Ya, saya yakin. Karena firman Tuhan mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ya, artinya kita merasa kayak diberkati. Kalau terima malah kayak, aduh, kayak apa utang budi nih, ya, kayak utang budi. Oke, kita akan akhiri.